Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Good morning everyone. How are you today? Today we meet again. Kita bertemu lagi with me dengan saya Miss Ida dalam pelajaran bahasa Inggris di MTS Darussalam. Baik, sebelum mulai pelajaran siapkan buku LKS dan juga buku tulis. Setelah itu kalian duduk rapi dan mulai membaca doa. Berdoa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Rabbi shrahli sodri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli birahmatika ya arhamar rahimin. Amin. Oke, kita akan mulai pelajaran pada hari ini. Oke anak-anak, hari ini kita akan mempelajari tentang descriptive text. Buka LKS kalian halaman 31. Dengarkan dengan jelas, jangan sampai kalian tidak fokus ketika saya mengajarkan. Descriptive text. In English, dalam bahasa Inggris, there are several types of text that appear in reading comprehension. Jadi, dalam bahasa Inggris ini ada beberapa tipe teks yang biasanya muncul dalam pemahaman membaca kita dalam mengerjakan soal. For example, untuk contohnya, ada descriptive text, teks deskripsi, narrative text, teks narasi, recount text, teks cerita, lalu ada report text, teks laporan, and others. Ada berbagai macam teks lagi, tapi biasanya kalian mempelajari di kelas 9. This time we will discuss about descriptive text. Jadi hari ini kita akan membahas tentang descriptive text. What is descriptive text? Descriptive text is a type of text that aims to describe people, animals, places, or objects. Jadi, descriptive text ini adalah tipe dari sebuah teks yang bertujuan mendeskripsikan sebuah benda atau menggambarkan orang, hewan, tempat, atau sebuah objek. Generally, what is described is form, characteristics, or nature. Jadi biasanya, umumnya yang dideskripsikan itu adalah bentuk, karakter, dan juga sifat dari masing-masing orang, hewan, tempat, atau objek pemandangan bisa. The function of descriptive text. Jadi, fungsi dari teks deskripsi adalah to inform the detail of object, untuk memberitahukan detail atau spesifikasi dari objek, menggambarkan seolah-olah pembaca melihat langsung apa yang sedang digambarkan oleh penulis teks deskripsi. Jadi maksudnya menggambarkan itu kalian menulis sebuah teks deskripsi tentang barang kesayangan kalian. Nah, kalian bendanya itu ada di rumah, tapi kalian membuat teks deskripsi ini untuk sebagai tugas bahasa Inggris di sekolah. Nah, di situ biasanya seolah-olah saya sebagai guru melihat benda kalian secara langsung. Padahal saya hanya menghayalkan, kalian menggambarkan bentuknya, menggambarkan sifatnya, menggambarkan karakternya. Nah, saya menggambarnya di kepala saya sesuai dengan apa yang kalian ceritakan. Lalu ada generic structure, sebuah struktur dari teks deskripsi. Yang pertama ada identification, the introduction of the object or thing to be described. Jadi, identification atau identifikasi ini adalah pengenalan dari objek atau benda yang ingin kalian deskripsikan, yang ingin kalian beritahukan ciri-cirinya. Lalu, biasanya identification ini ada di kalimat atau paragraf pertama. Lalu, generic structure yang kedua ada description atau deskripsinya. Biasanya deskripsi ini ada di paragraf kedua hingga selesai dari cerita atau paragraf teks tersebut. Information about the characteristics of object. Jadi deskripsi ini adalah informasi tentang karakteristik atau ciri-ciri dari objeknya, like behavior, physical appearance, and others specifically. Behavior itu lebih ke perilaku, misalnya hewan atau orang itu menjelaskan perilaku atau watak dari orang tersebut. Lalu physical appearance, jadi penampilan fisik, jadi bentuknya kah atau dari ketika kita melihat seperti apa bentuknya, makanya fisik.
and other specially. Jadi sesuatu yang sangat menciri khaskannya, yang menjelaskan kalau itu dia gitu. Itu benda itu seperti itu. Lalu ada language features, yaitu unsur kebahasaan yang biasanya digunakan dalam descriptive text. Yang pertama ada specific nouns. For example, my best friend, my dog, Borobudur Temple, and others. Jadi, specific nouns itu adalah biasanya apa yang mau kita ceritakan sih. Misalnya my best friend, teman terbaik saya. Berarti di sini ada kata best friend. Nah, kata spesifiknya itu adalah best, terbaik, teman terbaik. Itu makanya kenapa disebut specific nouns, karena menjelaskan punya siapa sih, atau benda apa sih, atau apa yang akan diceritakan. Lalu ada penggunaan simple present tense. Jadi seperti yang awal semester 1 kita pelajari, biasanya descriptive text ini menggunakan tenses yang simple, karena masih sampai sekarang terjadi, kalian masih suka dengan benda itu, kalian melihat tempat itu seperti itu, makanya menggunakan simple present. Lalu adjective, karena kan kita menjelaskan sifat. Adjective itu kata sifat, kita menjelaskan sesuatu benda dengan spesifik, bentuknya, sifatnya, dari apa terbuatnya, makanya menggunakan adjective atau kata sifat, apakah dia bentuknya panjang atau dia kotak, lingkaran, seperti itu. Lalu ada figurative language atau bahasa kiasan. Jadi seperti misalnya saya punya kucing, bulunya halus seperti awan misalnya, kayak gitu. Jadi ada kata-kata kiasan yang menggambarkan seperti apa sih bentuk itu. Untuk sebagai contoh, kalian bisa lihat di halaman 33. Dengarkan dengan baik. Claudia, I want to tell you about my best friend, Claudia. Nah, di sini di paragraf pertama ada kata my best friend. Nah, my best friend di sini memberikan identifikasi atau memberikan spesifik kalau dia mau menceritakan teman terbaiknya, teman spesialnya. Nah, di sini ada kata I want to tell you, saya mau menjelaskan. Berarti dia memberi identifikasi, dia memberitahu kalau yang mau diceritain itu adalah people, orang. Memberi tahu apa sih yang mau diceritakan. Lalu di paragraf kedua, mulai dari Claudia is special. Claudia is special. Claudia itu sangat spesial, sangat berharga. I like her spontaneous nature. Saya sangat menyukai sifat spontanitasnya. She is young. Dia muda. Exuberant atau sangat gembira. Lalu ada and lively, bersemangat. She is slim and active. Dia ramping dan juga giat. She often wears colorful clothes. Dia biasanya menggunakan pakaian yang berwarna-warni. Maksudnya berwarna-warni tidak satu pakaian warna-warni, tapi selalu menggunakan warna-warna cerah yang membuat orang menjadi senang. Do you see her picture? Apakah kamu melihat fotonya? She wears a green shirt. Dia menggunakan kaos warna hijau. And her favorite jeans, dan juga celana jeans favoritnya. She has a creative mind. Wah, dia sangat kreatif pikirannya. Many students love her passionate outlook on life. Banyak siswa yang menyukai semangat hidupnya, semangat dalam mengerjakan setiap hal-hal yang dilakukan sama dia, seperti itu. Nah, di sini tadi saya bilang untuk paragraf pertama itu adalah introduction. Dan di paragraf kedua adalah deskripsi. Biasanya description ini itu adalah pendukung, kalimat pendukung. Kenapa bisa si Claudia ini bisa jadi best friend? Dijelasin, ternyata dia itu sangat spontan, dia itu spesial. Dia itu masih muda, sangat gembira orangnya. Lalu dia itu bersemangat. Makanya dia jadi teman terbaiknya, seperti itu. Untuk tugasnya, saya mau kalian buka halaman 31. Di sini ada listening section, tes 1. My cat Chelsea. Kalian dengarkan dengan baik, saya membaca teksnya. Di sini kan ada yang kosong nih, nomor 1 sampai 10. Kalian isi berdasarkan kata yang ada di bawahnya, yang ada
10 kata di dalam kotak abu-abu. Nah, saya membacakannya, kalian dengarkan baik-baik, akan saya ulang 2 kali. Sambil mendengarkan, sambil kalian cari jawabannya, oke? My cat, Chelsea. My pet is a cat. I call it Chelsea. It has salt and pepper colored fur. Maaf. Saya ulang ya. My cat, Chelsea. My pet is a cat. I call it Chelsea. It has salt and pepper colored fur and is beautiful to look at. Its entire body was covered with soft fur. It has a long tail and a round head. Its eyes and ears are very cute. Four legs have sharp claws that are usually used to scratch my bedroom door. Like most other cats, Chelsea has a funny nature. When I called out, it came to me with a funny meowing sound. Chelsea is a cat that is not too picky about food. It wants to eat the food I gave to it, such as fish, meat, and packaged cat food. Don't forget, I give it milk every morning and evening. As a result, Chelsea becomes fat and healthy. Saya ulang yang kedua. My cat, Chelsea. My pet is a cat. I call it Chelsea. It has salt and pepper colored fur and is beautiful to look at. Its entire body was covered with soft fur. It has a long tail and a round head. Its eyes and ears are very cute. Four legs have sharp claws that are usually used to scratch my bedroom door. Like most other cats, Chelsea has a funny nature. When I called out, it came to me with a funny meowing sound. Chelsea is a cat that is not too picky about food. It wants to eat the food I gave to it, such as fish, meat, and packaged cat food. Do not forget, I give it milk every morning and evening. As a result, Chelsea becomes fat and healthy. Sudah 2 kali saya ulang. Selain yang tadi listening, itu aja tugasnya, nggak ada yang lain. Nanti kalian jawab di dalam Google Classroom. Saya kasih soal, lalu saya kan kalian lihat tugasnya udah di halaman 31 nih. Nah, kalian di situ tinggal menjawab aja, tulis jawabannya aja, nggak usah tulis ceritanya. Jadi misalnya nomor 1 jawabannya natur, kayak gitu. Jadi langsung kalian kasih jawaban, oke? Terima kasih atas perhatian dari kalian. Mudah-mudahan kalian paham dengan apa yang saya berikan. Untuk minggu ini masih sudah perkenalan tentang identifikasi dari teks. Minggu depan kita akan belajar membuat teksnya, oke? Semoga kalian tetap sehat, jaga kesehatan, tetap patuhi protokol kesehatan kalau keluar rumah. Itu aja. Semangat terus untuk sekolah, belajar di rumah, tetap semangat. Jangan sampai kalian tertinggal pelajaran, oke? Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.